dalam ibadah sekolah Minggu Solidio. Gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Bapakku Datang. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami kali ini akan memulai sekolah Minggu Solidio. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ada sukacita, Haleluya. kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita nyanyikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema minggu ini, Yesus mengorbankan dirinya dengan rela hati demi keselamatan manusia. Mari kita angkat pujian seperti wanita mengurapimu.
Halo kawan-kawan Solidio, berjumpa lagi ya dengan Mas Mada. Baik, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan yang pasti akan menarik bagi kita semua. Tetapi sebelumnya, Mas Mada mengajak teman-teman untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi kepada Engkau Allah yang sudah menerbitkan mentari, yang bahkan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu yang menyelamatkan itu. Ya Yesus yang mengasihi kami dan telah memberi nyawa bagi kami, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu itu membawa kami kepada kehidupan yang benar. Terima kasih, jagai kami saat ini yang mau mendengar firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyiapkan diri untuk mendengar Tuhan. Amin. Ya teman-teman, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya ya. Disiapkan Alkitabnya. Karena ini di rumah, sebisa-bisa mungkin memakai Alkitab yang cetak dulu, supaya kita terbiasa membuka Alkitab cetak kita. Mari kita buka dari Yohanes pasal 12, Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes pasal 12 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Teman-teman Solidio yang berkasih, teman-teman pernah lihat padi ya? Nah, seperti ini. Teman-teman tahu bagaimana padi itu jadi nasi yang kita makan? Padi bulirnya ini atau bijinya tadi diambil. Biji itu sebagian ada yang dimasak jadi nasi, ada pula sebagian yang ditanam, dijatuhkan ke tanah, dikubur di tanah. Nah, di sana biji itu mulai nanti bertumbuh menjadi biji padi yang berikutnya. Nah, biji padi sangat berguna bagi kita semua. Teman-teman makannya semua nasi ya. Nah, kalau di Israel bukan padi, tapi gandum. Agak mirip dengan padi. Nah, tetapi kedua-duanya baik padi maupun gandum selalu berguna bagi kehidupan orang-orang pada zamannya. Teman-teman, saat ini Tuhan Yesus berbicara mengumpamakan dirinya seperti biji gandum, atau kalau di tempat kita biji padi tadi. Biji gandum itu akan baru bisa berguna kalau biji itu ditanam. Kalau biji itu tidak diolah menjadi tepung dan roti, maka kegunaan yang lebih besar daripada itu, biji itu ditanam. Biji yang ditanam itu kan masuk ke tanah. Kalau barang dimasukkan ke tanah kan lama-lama dalam tanda kutip busuk, mati ya, tidak kelihatan. Tetapi ketika itu dia akan tumbuh lebih banyak. Satu bulir biji gandum, satu biji gandum itu bisa berubah menjadi gandum yang berberkas-berkas banyak sekali. Teman-teman, kita belajar bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Dia mengumpamakan dirinya sebagai biji gandum yang harus jatuh, mati, dan dikuburkan. Teman-teman, mengapa Yesus harus mati? Siapa yang membunuh Tuhan Yesus? Kok Tuhan bisa mati? Bahkan nanti ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah oleh karena Yesus menyerahkan dirinya bagi kita semua, supaya kita tidak mengalami kematian kekal. Teman-teman,
saya dan teman-teman saat ini itu sebenarnya adalah manusia berdosa. Berdosa itu artinya orang yang sudah menyakiti hati Allah. Pembunuh itu berdosa, pencuri itu berdosa. Tetapi tidak perlu jadi pembunuh dan pencuri untuk menjadi orang berdosa. Hati kita yang cenderung melawan Tuhan itu tanda bahwa kita adalah orang-orang yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Teman-teman suka berbuat baik atau berbuat jahat, kecenderungannya. Kalau disakiti pasti bales ya. Nah, itu bukti bahwa kita adalah orang yang lebih suka hidup dalam dosa. Dan sebenarnya orang berdosa itu harus dihukum. Hukuman dosa adalah maut. Tetapi karena besarnya Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus bagi kita, Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Kalau tadi dikatakan Tuhan Yesus seperti biji gandum. Biji gandum mati supaya bisa tumbuh lebih banyak. Dan biji gandum yang lebih banyak itu bisa dimakan orang lain, bisa menghidupkan orang lain. Tuhan Yesus mati untuk menggantikan kita mati, supaya kita juga nanti bisa hidup bersama-sama dengan Dia. Kita butuh Tuhan Yesus karena kita tidak mampu. Kalau kita yang mati, kita akan terus mati saja. Tapi kalau Tuhan Yesus mati, Dia bisa bangkit. Karena Dia adalah Tuhan. Karena Dia punya kuasa untuk mengalahkan maut. Karena Dia punya kuasa mengalahkan dosa. Makanya, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Dia menghendaki dirinya sendiri mati bagi kita. Karena kasih-Nya bagi kita sendiri. Dia mati supaya kita tidak perlu mati. Dia mati supaya kita justru bisa dihidupkan, bisa diberdamaikan dengan Tuhan. Kita mengalami pengampunan dosa karena sudah ada yang membayar hukuman dosa. Hukuman dosa harusnya mati. Tapi Tuhan Yesus sudah membayar hukuman itu bagi kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengimani kasih Tuhan Yesus itu bagi diri kita sendiri. Saya adalah orang berdosa. Teman-teman Solideo adalah manusia yang berdosa juga. Walaupun tidak harus melakukan kejahatan untuk menjadi orang berdosa, hati yang memusuhi orang lain itu sudah jadi tanda bahwa kita orang berdosa. Tuhan mau menyelesaikan itu. Kita sebagai orang berdosa harusnya dihukum, tapi Tuhan yang mengambil alih hukuman itu. Tuhan Yesus berkorban bagi kita sehingga kita bisa hidup, karena kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri dari murka Tuhan. Nah, kita mengimani itu. Yang kedua, mau datang para Tuhan Yesus mengaku dosa. Nah, siapa yang terbiasa mengaku dosa di sini? Mulai sekarang, akui dosa-dosanya. Itu tanda bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bukan karena disuruh ibu, bapak, mama, atau papa, tapi karena saya sadar saya butuh Tuhan Yesus dan kebaikannya. Saya mengaku sebagai orang berdosa dan saya menerima Yesus sebagai penebus dosa-dosa saya. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Nah, dari pengorbanan Tuhan Yesus itulah kita bisa hidup mengenal Tuhan, jadi orang baik, jadi anak yang baik karena pengorbanan Tuhan Yesus. Apa yang bisa dilakukan mulai saat ini? Pertama, terima dulu pengorbanan Tuhan Yesus bagi hidup teman-teman. Kedua, setelah kita menerima teladan Tuhan Yesus tadi, kita juga mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Nah, coba bagaimana saya bisa berkorban bagi orang lain? Tidak harus mati. Berkorban itu tidak harus mati. Tapi bagi kita, apa ya yang bisa saya perhatikan bagi orang lain? Apa yang bisa saya beri? Atau apa yang bisa saya tahan dulu hak-hak saya? Mungkin meminjami mainan saya pada adik, mungkin mengawasi mama dan papa mengawasi adik, atau sebaliknya ya sudah,
kasih mama papa, ayah, ibu kalian. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, oke. Sampai jumpa lagi di perjumpaan kita yang berikutnya. Berharap Mas Mada berjumpa dengan adik-adik Solidio kelak langsung ya, nggak hanya lewat YouTube ini. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pengorbanan Engkau biji gandum yang mau jatuh ke tanah, dikubur mati tapi bertumbuh, memberikan kehidupan bagi kami. Tolong kami anak-anak-Mu untuk mengalami kehidupan itu. Tolong kami untuk melihat kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pun nanti setelah mengalami kasih Kristus bisa pula mengasihi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun jikalau ada dosa dan kesalahan ketika kami mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu bagi kami semua. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Dah. Teman-teman, berkati firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. dan penutup. Terima kasih Tuhan sudah persembahan, berkati korban persembahan ini Tuhan agar berkenan kepada Engkau. Kami juga sudah melakukan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati menjagai kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke cobaan, tetapi bebaskan daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang
Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sudah menghias telur untuk Pasca Skolideo? Kalau belum, yuk buruan segera kita hias telur. Iya, telurnya apa aja boleh kok. Telur ayam biasa, telur bebek, telur ayam kampung, atau telur puyuh. Kalau sudah, terus difoto dan dikirim ke WA grup Solideo ya. Kirimkan paling lambat tanggal 28 Maret 2021. Ditunggu ya. Oh iya, nanti pemenang lomba menghias telur akan ditayangkan saat ibadah Pasca Solideo. Kapan itu? Tanggal 4 April 2021 jam 10 melalui aplikasi Zoom. Wah, asik dong. Iyalah, pasti seru deh. Teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Dadah, Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.